warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat Allah yang banyak ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi yang berjudul berbaik sangka atau husnuzon. Berbaik sangka atau husnuzon adalah perbuatan terpuji yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon atau berbaik sangka adalah sauzon atau berburuk sangka. Seseorang yang berburuk sangka maka akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jauhilah berburuk sangka karena berburuk sangka adalah perkataan yang paling dusta. Sebagai umat muslim, kita harus menerapkan berbaik sangka ini setiap harinya. Berbaik sangka dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri, yang ketiga berbaik sangka kepada orang lain. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan juga akan selalu bersabar atas setiap ujian dan juga cobaan yang diberikan kepada kita. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya yang tak terhitung berapa harganya kepada kita. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa kita harus bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah kepada kita? Segala ujian, segala cobaan yang Allah berikan kepada kita ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetes, untuk menguji keimanan kita. Allah menguji kita ini mempunyai maksud tertentu. Mungkin Allah rindu dengan kita, Allah cinta dengan kita, Allah ingin meninggikan derajat kita, maka dari itu kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua yaitu berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada dirinya sendiri, maka dia akan memiliki sifat pekerja keras, percaya diri, dan juga positif. Lain sebaliknya, jika seseorang itu berburuk sangka kepada dirinya sendiri, maka ia akan memiliki sikap pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya berbaik sangka kepada orang lain karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jika kita kita berbaik sangka kepada orang lain, maka akan mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan juga akan memudahkan kita suatu saat nanti kita membutuhkan bantuan orang lain. Sebaliknya, jika kita berburuk sangka kepada orang lain, maka itu akan memicu perpecahan, memicu terputusnya silaturahmi. Jadi, kita harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Hikmah dari berbaik sangka ada beberapa. Yang pertama yaitu Allah akan menjamin hidup kita damai, tenang, dan juga tentram. Yang kedua yaitu mempererat silaturahmi. Yang ketiga menambah pahala. Yang keempat kita terbebas dari api neraka. Yang kelima yaitu menambah kreativitas pada diri kita. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun.
Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul larangan membalas dendam. Sebagai manusia, kita pasti pernah merasakan rasa iri, dengki, rasa sakit hati, bahkan marah. Hal itu terjadi karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibekali hawa nafsu. Jadi, sepintar-pintarnya kita ingin meredam rasa marah ketika diejek oleh orang lain, pasti nanti kita akan terkena godaan syaitan yang nantinya kita akan terbawa suasana dan akhirnya marah. Terkadang kita juga ingin melakukan hal yang sama oleh orang yang melakukan suatu hal yang buruk kepada kita semua. Dan juga terkadang kita ingin orang yang sudah menjelek-jelekan kita merasakan juga apa yang kita rasakan, yaitu seperti tadi rasa sakit hati. Nah, inilah yang dinamakan rasa ingin balas dendam. Nah, terkadang kita bertanya-tanya nih, boleh nggak sih sebenarnya balas dendam? Nah, sudah sangat jelas ada sebuah hadis yang melarang kita untuk membalas dendam. Salah satunya yang berbunyi, apabila ada seseorang yang mencacimu, menjelek-jelekanmu dengan aib yang ia ketahui tentang dirimu, maka janganlah kamu membalas dengan aib yang kamu ketahui tentangnya. Maka pahalanya untuk dirimu dan dosanya untuk dia. Hadis riwayat Al-Muhammili dalam Amaliyah nomor 354 Hasan. Jadi sudah sangat jelas, rasa ingin balas dendam sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam sebuah hadis tersebut, dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya agar kita tidak mempunyai bibit rasa balas dendam? Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai sifat pemaaf. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki satu bumi jagat raya ini pun pemaaf pada hamba-hambanya. Ketika kita melakukan suatu yang dosa kecil, dosa besar, bahkan ketika kita syirik pun kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memohon ampun, ketika kita taubatan nasuha, tidak akan mengulanginya lagi sebelum nafas sampai di tenggorokan. Jadi tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, bayangin aja, kita orang yang kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, kita dengan sombongnya tidak mau memaafkan orang yang sudah meminta maaf kepada kita. Sedangkan Allah yang mempunyai sejagat raya ini, bumi, langit, bahkan yang menciptakan kita pun mempunyai sifat pemaaf. Jadi kita sebagai manusia hendaknya ketika ada seseorang yang membuat hati kita sakit, ada seseorang yang menjelek-jelekan kita, ketika seseorang ini sudah meminta maaf kepada kita, maka sebaiknya ayo jadilah orang yang pemaaf, maafkanlah dia. Lalu ketika kita mempunyai sifat pemaaf, insya Allah rasa balas dendam sedikit demi sedikit akan luntur. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti kita yang sifatnya adalah makhluk sosial, ketika kita tidak mempunyai sifat pemaaf, maka kita setiap hari akan mempunyai rasa ingin balas dendam ke tetangga yang ini, ke tetangga yang ini. Terkadang yang terlalu banyak memikirkan hal-hal dendam itu seorang perempuan. Kenapa? Ketika kita hidup berdampingan, kita sudah mempunyai tetangga nih. Contohnya, tetangganya nurunin mobil nih, kita panas. Yaitu kita merasakan dendam, itu bibit-bibit dendam. Ketika kita sudah memiliki rasa seperti itu, syaitan menggoda kita. Nah, di sini kita harus pintar-pintar dalam mengontrol diri, yaitu dengan beristighfar, dengan berwudu, kita sholat, bangun di sepertiga malam, curahkan semua keluh kesahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya untuk kita semuanya, untuk saya, untuk semua yang mendengarkan ini, marilah kita hilangkan rasa ingin balas dendam, yaitu tadi dengan menumbuhkan rasa pemaaf untuk diri kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.